Translate-nya dihilangi aja Mbak Nur. Transkripsinya. Apa Pak? Dah. Mulai ya Bu. Bentar Pak. Udah kerekam? Dah. Tapi ada Oke. gambar mic-nya itu enggak apa-apa. Mic biru. Gimana Pak? Itu gimana kan itu mic-nya Pak? Kecentang paling enggak apa-apa lah. Yang penting suaranya ada. Ngaruh enggak ini Pak? Enggak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya Bu. Oke. Selamat sore Bu Nur. Apakah mempunyai waktu luang hari ini? Selamat sore juga Pak Heri. Ada apa Pak? Saya lihat kok sepertinya Pak Heri itu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu Nur. Mas. Saya jadi mengganggu waktunya Bu Nur nih. Tidak apa-apa Pak. Coba ceritakan ke saya hal apa yang mengganggu Pak Heri. Begini Bu, saya itu mau cerita tentang masalah saya. Semoga Bu Nur bisa membantu saya. Bentar Pak, tak ini cas atau. Oh, saya dengan senang hati Pak akan mendengarkan cerita dari Pak Heri. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Coba Pak Heri ceritakan masalahnya apa? Apa yang sedang Pak Heri rasakan saat ini? Mungkin saya bisa membantunya Pak Heri. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu saya itu membuat program kegiatan ekstra dan alhamdulillah siswa sangat antusias ikut kegiatan ekstra tersebut. Saya memberikan kebebasan pada semua siswa untuk memilih kegiatan ekstra sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan semua siswa memilih semua kegiatan ekstra tersebut, Bu. Saya sangat senang melihat semangat dan antusias para siswa ikut kegiatan ekstra tersebut. Tapi dalam pelaksanaannya, saya memiliki hambatan, Bu. Wah, bagus sekali. Antusias anak-anak Pak Heri ya, itu ada program ekstra yang sudah Pak Heri buat. Yang saya tanyakan, hambatan apa yang Bapak itu rasakan? Kalau menurut saya, sebenarnya itu masalah yang tidak serius, Bu. Tidak serius, Pak? Tidak serius yang bagaimana? Gini, Bu, saat pelaksanaan kegiatan ekstra tersebut, siswa itu bingung malahan mengikuti ekstra yang mana karena dalam satu hari ada 2 kegiatan ekstra dalam waktu bersamaan. Disitulah saya bingungnya, Bu. Oh, begitu. Kok bisa seperti itu toh, Pak? Apakah Bapak belum bisa membuat jadwal ekstra dengan baik, sehingga terjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan ekstra tersebut, Pak? Saya sudah membuatnya tuh, Bu. Tapi ada guru yang keberatan jika kegiatan ekstra hanya dilakukan 1 jam saja dalam sehari. Beliau meminta untuk kegiatan dilakukan dalam 1 hari untuk 1 kegiatan ekstra saja, Bu. Oh, begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Heri dengan respon dari guru ekstra yang lain tersebut? Gini, Bu, saya sejujurnya menyampaikan kepada teman saya kalau jadwal yang saya sudah buat, saya sesuaikan agar anak bisa mengikuti kegiatan ekstra yang mereka pilih. Ketika saya sampaikan,
seperti itu, malah beliau merasa keberatan. Jadi masalahnya begitu ya Pak. Kalau begitu saya tanya dulu ya Pak. Selama ini apakah Pak Heri yang Pak Heri lakukan di dalam pembuatan program dan jadwal ekstra tersebut? Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, saya itu mengidentifikasi minat siswa, menanyakan kepada siswa tentang ekstra yang akan dipilih, kemudian mengisi daftar kegiatan yang mau diikuti. Kemudian saya menanyakan ke tiap guru, mereka mengampu kegiatan ekstra apa dan hari apa mereka akan melakukan yang tersebut. Seperti itu, Bu. Oh, sudah bagus langkah-langkahnya Pak Heri itu dalam menyusun jadwal program ekstra tersebut ya. Tapi mengapa Pak Heri belum bisa menjalankan kegiatan tersebut dengan baik ya Pak? Kalau menurut saya begini, Bu. Karena minat siswa yang tinggi, mereka memilih semua kegiatan ekstra itu, tapi saat jadwalnya bersamaan dengan jadwal yang lain. Mereka itu bingung pilih yang mana, Bu. Sebenarnya sudah bagus ya Pak. Lalu bagaimana untuk menyikapi hal tersebut Pak Heri? Saya sudah mencoba diskusi sama guru tersebut, Bu, tentang perubahan jadwal, tapi beliau tidak setuju dan meminta saya agar siswa hanya memilih satu kegiatan ekstra saja. Kalau siswa hanya memilih satu kegiatan ekstra saja, kita tidak memberi kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan minat dan potensinya ya Pak. Mungkin harapan dari guru tersebut itu ingin lebih fokus dalam membimbing siswa tersebut sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam membimbing. Seperti itu ya Pak. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Setelah Pak Heri bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Terus terang, beberapa hari ini tuh saya merasa kurang nyaman, saya menjadi resah, dan di rumah kepikiran terus, Bu, dengan masalah ini. Akibat pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Seperti kemarin saya mengisi refleksi itu kacau, pusing, mau apa gitu, Bu. Lalu apa yang membuat Pak Heri itu merasa tidak nyaman selama ini, Pak? Sebetulnya saya itu resah dan tidak nyaman itu karena program yang saya buat menimbulkan masalah di siswa, Bu, dan guru pembimbing kegiatan ekstra itu, Bu. Jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat perlu revisi jadwal seperti itu ya, sesuai dengan keinginan guru dan siswa. Ya tidak, Pak? Iya, Bu, betul. Ya, kira-kira jadwal yang perlu direvisi atau perlu dibahas dengan kepala sekolah tidak ya, Bu ya? Ada tidak ya, Bu, yang perlu direvisi? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak didiskusikan dulu ya dengan kepala sekolah, bagaimana baiknya agar program yang Pak Heri buat itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan ya jadwal yang saya buat bisa berjalan dengan baik. Oke, dari apa yang sudah Pak Heri sampaikan itu, apa rencana Pak Heri ke depannya? Saya berniat berdiskusi, Bu, dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang lain untuk membicarakan dan menyusun jadwal kegiatan ekstra. Semoga dengan saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat akan memberikan solusi terhadap masalah yang saya hadapi, Bu. Bagus sekali rencana Pak Heri ya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Pak Heri? Saya akan berkolaborasi dengan wali siswa juga, Bu, yang memiliki keterampilan misalkan melukis, menganyam, sebagai narasumber dari luar untuk melakukan kegiatan pembimbingan kegiatan ekstra tersebut. Wah,
Ide Pak Heri bagus ya, dan langkahnya yang Pak Heri ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Pak, karena dalam pembelajaran itu kita juga bisa berkolaborasi dengan wali murid untuk menjadi guru tamu. Ya, syukurlah sekarang saya merasa lega, Bu. Karena jujur saja saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berusaha dengan teman sejawat, agak khawatir takutnya salah langkah dan membuat suasana di lingkungan sekolah itu kurang kondusif. Iya betul ya Pak, syukurlah ya Pak kalau Pak Heri sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Heri rencanakan tadi itu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencananya itu Pak? Saya akan melakukan diantaranya itu dalam pembuatan jadwal kegiatan ekstra, akan berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dan apabila di sekolah saya tidak ada tenaga yang lainnya, mungkin minta bantuan atau berkolaborasi dengan wali murid sebagai narasumber untuk melatih siswa. Oke, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Heri untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang membimbing atau yang mengampu kegiatan ekstra itu, Bu. Agar jadwal yang dibuat tidak bertabrakan, perlu adanya saling mengingatkan gitu ya, Bu ya. Iya betul Pak Heri, itu yang sangat bagus sekali Pak, jempol ya buat Pak Heri. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan hal tersebut? Saya akan melakukannya mungkin besok, Bu ya, langsung saya eksekusi itu. Bagus Pak, gercep ya Pak Heri. Iya. Kalau Pak Heri sudah melakukan komitmennya, besok-besok kita sharing lagi ya Pak. Semoga Iya. masalah yang Pak Heri hadapi dapat segera terselesaikan dan Pak Heri dapat menjalankan program ekstra itu dengan baik tanpa ada kendala seperti yang barusan Pak Heri rasakan ya Pak. Iya. Oke, kira-kira kesimpulan yang dapat Pak Heri ambil pada sore hari ini apa Pak? Kesimpulan yang saya dapatkan setelah saya bercerita dengan Bu Nur, saya menjadi tahu akar permasalahan yang saya sedang hadapi, dan permasalahan itu akan segera saya uraikan dengan cara berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Tentunya kalau di sekolah tidak ada yang mampu untuk menjadikan guru pembimbing pengasuh lain, mungkin dengan berkolaborasi dengan wali murid seperti itu, Bu, dan membuat perencanaannya itu jangan sampai tabrakan seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Heri kesimpulannya. Dari coaching yang kita laksanakan hari ini, kira-kira bagaimana Pak perasaannya? Perasaannya terutama yang pertama itu senang, Bu. Senang, terus lega, daripada kemarin-kemarin ya, Bu ya, belum ada tempat sharing seperti ini, belum leluasa seperti ini ya, Bu ya. Iya, kadang kalau kita mau langsung komunikasi dengan guru yang bersangkutan tidak enak ya Pak Heri ya. Kurang. Kayaknya kurang etis. Iya, itu ya Pak. Oke, masih ada lagi Pak Heri? Sudah, Bu, mungkin. Oke. Terima kasih ya, Bu ya, Oh ya, atas sama-sama Pak waktu Heri. dan
mendengar keluh kesah saya, Bu. Sekarang saya merasa sedikit lebih lega, Bu. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik Amin. Ya. untuk siswa dan guru-guru yang lainnya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Iya, betul, Pak. Semoga sekarang kita sedang berproses ya, Pak, untuk ke sana. Semoga Ya, kita bisa. amin, Oke? Ya. amin. Terima kasih ya Bu Nur ya. Iya, sama-sama, Pak Heri. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.